Ya, aku di. Oke, tes 1, 2, 3. Suara saya masuk, teman-teman? Masuk, 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 Pak. masuk. Coba. Masuk ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Farid Alzami. Saya di sini di bagian LPPK, di bagian pengembangan multimedia dan konten pembelajaran. Di sini teman-teman kami kumpulkan ya. Kemarin kami meminta dari prodi dan fakultas untuk mengumpulkan teman-teman untuk hadir di acara sosialisasi kegiatan Coursera. Saya izin untuk share screen sebentar. Izin saya entire screen ya. Ya, sebentar. Ya, saya izin tidak bisa full screen untuk PowerPoint-nya karena ada sedikit kendala. Oke ya, sebentar. Hide floating. Oke, di sini kita akan bahas, mohon maaf, saya lupa tulis tanggalnya ya, 18 Mei ya, 18 Mei 2002, Mei. Oke, sosialisasi kegiatan Coursera semester genap tahun ajaran 2025-2026. Teman-teman kemarin, beberapa waktu yang lalu, kami meminta Prodi untuk mendata mata kuliah yang akan ditawarkan ke Coursera. Nah, teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang berkesempatan untuk mendapatkan akses ke Coursera. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Kelas Coursera ini dibagi menjadi 4 batch, teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke batch ke 4A, yang berarti mulainya dari hari ini jam 9 pagi hingga besok Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Meskipun kami menulisnya Sabtu 20 Juni 2026, teman-teman masih bisa akses hingga Senin pagi, berarti Sabtu, Minggu, Senin, berarti tanggal 22 Juni 2026 pukul 6 pagi. Karena ada beberapa mungkin teman-teman yang hari Minggu masih ngerjain ya. Jadi kami berikan sparring, tapi kami pelaporan kepada universitas teman-teman sampai Sabtu 20 Juni 2026. Kami memberikan batas waktu hingga Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 6 pagi. Seperti itu. Ya, jadwalnya di sini adalah apa namanya, ada PJJ, kemudian ada DKV S1, kemudian ada Ilkom S1, ada TI D3, ada DKV S1 Kediri, ada biomedis, ada akuntansi, ada sastra Jepang, ada kesehatan lingkungan dan RMIK. Sekali lagi dipastikan teman-teman selesainya tanggal 20 Juni 2026, tapi kami memberikan batas hingga Senin 22 Juni 2026 pukul 6 pagi. Karena di tanggal 22 Juni 2026 jam 9 pagi, eh, token teman-teman akan dipakai teman-teman di teknik elektro, teknik industri, dan manajemen. Oke, yang berkesempatan mendapatkan mata kuliah di Coursera adalah teman-teman yang di FIK, di DKV, itu yang kuliahnya proyek desain kemasan, proyek animasi, dan proyek konten kreatif. Untuk yang Ilkom, ini masuk di public speaking. Yang kelas FIK, yang TID3, itu AI untuk bisnis digital dan bimbingan karir. Kemudian yang untuk DKV Kediri itu ada audio visual dasar, multimedia, dan proyek konten kreatif. Sementara yang PJJ ini ada kecerdasan buatan dan data processing teknik. Oh maaf, kurang satu ya. Teknik. Bentar. Kemudian untuk yang akuntansi, ini ada akuntansi manajemen, ada teori akuntansi, ada data analytics, kemudian ada sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang di kelas biomedis, ini ada pengantar dan rekayasa desain. Kemudian di FKAS ada di Kesling ya, ada di kesehatan lingkungan pemukiman. Kemudian yang RMIK ini ada analisis lanjut dan visualisasi data. Kemudian yang terakhir di kelas sastra Jepang itu ada advance Japanese dan social media management. Jadi kalau teman-teman ambil kuliah ini seharusnya dapat
kesempatan untuk belajar di Coursera. Oke, peraturannya untuk tiap batch ya, berarti teman-teman masuk batch 4A, LPPK akan memberikan sosialisasi lewat Zoom agar mahasiswa tidak bingung masuk kelas. Saat ini sebentar lagi akan saya ajari teman-teman untuk masuk. Kemudian, ya di sini teman-teman hanya diberikan waktu 5 minggu. Ada yang nanti terakhir itu cuma 4 minggu ya. Nah, kalau di 2 minggu teman-teman tidak mengaktifkan akun, maka token tersebut akan dicabut dan akan kami laporkan ke Prodi bahwa mahasiswa tidak menekan tombol aktivasi seperti itu. Nah, aktivasi akun Coursera dari email dan wajib menggunakan laptop. Jadi, mungkin tadi jam 8.30, dari jam 8 hingga jam 9 tadi, teman-teman mungkin mendapatkan email dari Coursera. Saya sarankan jangan ditekan lewat HP dulu, entah HP-nya iPhone atau Android, karena di beberapa waktu yang lalu, teman-teman yang menggunakan HP iPhone itu tidak bisa masuk ke Coursera. Kurang tahu, mungkin ada settingan khusus dari Safari-nya ya, jadi mungkin keblok. Jadi saya harapkan dan saya wajibkan teman-teman, kami dari LPPK mewajibkan teman-teman untuk menekan invitasi menggunakan laptop dulu. Oke, kemudian teman-teman wajib masuk WAG channel LPPK. Nanti untuk WAG-nya akan kami share, dari Pak Dian juga nanti akan nulis di di chat ya. Kemudian, jika ada kendala link aktivasi tidak berhasil, misalkan teman-teman menekan tombol join Coursera kok tidak bisa, teman-teman silahkan ke TU sambil membawa laptop. Jadi, kenapa membawa laptop? Karena teman-teman harus diaktifasi menggunakan laptop teman-teman. Karena kalau teman-teman hanya lapor saja, kami tidak bisa mengetrack ya, kita tidak bisa melacak teman-teman salahnya di mana. Nah, kemudian, jika ada kendala verifikasi email tidak berhasil, misalkan teman-teman, Pak, saya kok verifikasinya tidak bisa, teman-teman juga bisa ke TU sambil bawa laptop. Nah, untuk verifikasi email sama verifikasi ID, teman-teman ini juga bisa isi Google Form ya. Nanti kalau ada kendala, ada teman-teman ada bingung, kami persilakan teman-teman untuk chat di WAG. Nah, ada beberapa hal ya, teman-teman jangan mengechat privat kami, saya Fahri Alzami maupun dari Pak Dian ya, karena sekali lagi kami kegiatannya banyak dan khawatirnya kami tidak bisa membalas WA teman-teman kalau teman-teman WA-nya private. Jadi kalau teman-teman WA-nya di WA group, kami insya Allah bisa membalas dengan cepat. Seperti itu. Kemudian, jadi jika ada kendala kesalahan nama, misalkan teman-teman nanti melakukan penulisan nama, ini teman-teman bisa mengisi Google Form ya, ada di WAG. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, terkait Coursera, mata kuliah, ada mata kuliah yang mewajibkan di bagian course ya, teman-teman. Ada mata kuliah yang mewajibkan di bagian spesialisasi. Nanti saya akan terangkan sebentar. Nah, teman-teman wajib menyelesaikan course dan atau spesialisasi yang diminta oleh dosen atau kaprodi. Jika teman-teman merasa course dari prodi cukup mudah, teman-teman boleh dan disarankan mengambil course lain sesuai passion teman-teman. Ya, ini nanti teman-teman bisa melakukan pencarian. Nanti di sini juga saya akan berikan contohnya. Nah, setelah teman-teman lulus course atau spesialisasi, teman-teman wajib mengunduh sertifikat untuk ditaruh di Kulino. Nanti dari dosen-dosen akan menaruh assignment ya. Teman-teman nanti tinggal naruh di sana. Dan teman-teman wajib mengunggah ke LinkedIn. Kenapa Pak perlu ke LinkedIn? Karena sekarang ini ada edaran dari rektorat ya, teman-teman ini diwajibkan setelah selesai course di Coursera, teman-teman wajib mengunggah ke LinkedIn. Nanti saya tunjukkan sekalian caranya. Nah, penilaiannya bagaimana Pak? Penilaian sepenuhnya wewenang dari dosen pengampu mata kuliah. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa menganggap bahwa Coursera ini adalah Kulino. Teman-teman bisa menganggap ini adalah Kulino ya, seperti itu. Nah, proses penilaiannya bagaimana? Mahasiswa wajib menyelesaikan course yang diminta oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, saran dari kami dari LPPK, teman-teman harus menyelesaikan sebelum batas waktu karena token lisensi akan digunakan mahasiswa dari program studi lain. Jadi, teman-teman sampai tanggal 22 Juni 2026. Nah, pada Coursera teman-teman nanti ada ujian peer review. Jadi teman-teman nanti ada kalanya ada ujian peer review yang teman-teman harus mengupload file. Nah, saran saya adalah segera menyelesaikan karena apa?
jika teman-teman telat mengirim, takutnya banyak mahasiswa sudah nggak ada di mata kuliah tersebut. Jadi teman-teman nggak ada yang review. Efeknya apa? Kalau nggak ada yang review, teman-teman tidak dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai, teman-teman tidak keluar sertifikat. Jadi pada Coursera ada ujian peer review, yaitu teman yang menilai bisa dari Udinus, bisa dari kampus lain, atau bisa jadi dari negara lain. Nah, jika Anda telat mengirimkan, maka ada kemungkinan tidak ada yang menilai tugas Anda karena mahasiswa lain sudah selesai dan tidak buka course tersebut. Yang paling wajib adalah pengiriman tugas yang diunggah ke Coursera wajib dalam bahasa Inggris dalam bentuk PDF, tidak perlu diberi nama lengkap dan NIM. Kenapa Pak pakai bahasa Inggris? Karena Coursera ini yang memakai seluruh dunia ya, teman-teman. Ada yang dari India, ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura. Nah, kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia, ada kemungkinan nanti peer review dari negara lain akan menilai 0 karena tidak bisa membaca. Kemarin kita pernah menemukan sebuah kasus, ada mahasiswa tanya, Pak, kok saya udah nilai, kok nilainya tidak lulus ya? Nah, ketika kita cek, ternyata peer review-nya dari negara lain. Catatannya adalah, saya tidak memahami bahasa ini, seperti itu. Jadi teman-teman wajib menggunakan bahasa Inggris. Perlu kasih nama lengkap enggak, Pak? Jawabannya enggak usah. Perlu kasih NIM enggak, Pak? Jawabannya enggak usah. Jadi peer review itu modelnya adalah anonymous atau tidak terlihat ini dibuat oleh siapa. Pertanyaannya, Pak, saya bahasa Inggrisnya nggak bagus untuk yang mungkin bukan dari sastra ya. Teman-teman diperbolehkan menggunakan Google Translate atau DeepL seperti itu. Nah, cuman di sini ada sedikit kekhawatiran ya teman-teman. Teman-teman dilarang menggunakan LLM ya, entah itu ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, atau Kimi atau lain-lain untuk sekali lagi, membuatkan tugas teman-teman. Karena eh, ada kebijakan dari Coursera, nanti ada AI konten checker teman-teman. Takutnya kalau teman-teman dianggap ini dibuat oleh AI atau ChatGPT, bisa jadi nanti teman-teman tidak dikasih nilai. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan buat sendiri, kemudian dibuat dalam bahasa Inggris, kemudian dikumpulkan. Seperti itu ya. Karena kemarin ada updatean itu ada beberapa sudah ada AI verifier. Cuman saya kurang tahu untuk eh, peer review atau tulisan yang teman-teman mengumpulkan laporan itu apakah juga akan dicek AI atau enggak. Daripada teman-teman gambling ya atau coba-coba pakai biasa saja. Di sini ya, teman-teman bisa bergabung ke WAG. Ini nanti juga akan kami share ke dosen ya, untuk bergabung ke WAG. Teman-teman kalau ada kendala apapun bisa ditanyakan ke WhatsApp group. Seperti itu. Nah, sebelum ada saya sisi tanya jawab, saya akan tunjukkan dulu eh, hasil ya, teman-teman. Di sini, teman-teman nanti akan ada tulisan dari Coursera. Nah, kalau dari Coursera, Pak, kok saya nggak ketemu Coursera ya? Teman-teman bisa, karena kita pakainya Gmail ya, teman-teman bisa klik semua email ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik semua email, nanti akan keluar seperti ini. Pertanyaannya, Pak, saya di Coursera, di semua email juga nggak ada. Silahkan teman-teman cek di spam. Nah, misalkan di spam juga tidak ada, teman-teman bisa datang ke TU untuk diaktifkan. Teman-teman tinggal mungkin menunjukkan KHS ya. KHS nggak perlu dicetak, mungkin teman-teman tinggal tunjukin aja pakai HP atau apa. Pak, saya kok tidak dapat akses ke Coursera. Ini saya dapat mata kuliah dan mata kuliah ini diminta untuk ke Coursera. Teman-teman silahkan datang ke TU atau mungkin bisa datang ke LPPK ya untuk pengaktifan. Seperti itu. Harusnya tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman bisa klik semua email ada di Coursera seperti ini. Kemudian teman-teman sesuaikan ya, misalkan ada yang di kelasnya FIK, PCC, ada yang di SI dan lain, maaf, di PCC, ada di RMIK, ada lain-lain. Sesuai kata-katanya di sini. Kami memasukkan sesuai dengan kelasnya teman-teman dan sesuai prodinya masing-masing. Kemudian teman-teman tinggal klik join now, klik, ditunggu sebentar. Oke, ya misalkan di sini ya, di sini ada tulisan, you've joined the LPPK Backup Course 100 Learning Program. Ada pertanyaan, teman-teman, eh,
teman bisa lihat di posisi atas di sini ya, posisinya masih muter. Teman-teman jangan diklik dulu ya. Teman-teman ditunggu dulu sampai ini selesai dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Jadi ditunggu sampai semuanya kebuka semua. Karena kalau teman-teman kok nggak keluar-keluar, teman-teman nge-close, ada kemungkinan token teman-teman tidak terrecord. Nanti efeknya adalah teman-teman harus ke TU untuk aktivasi ulang. Jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Mungkin hanya semenit 2 menit. Ini hanya untuk settingan awal ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti akan keluar ya. Misalkan ada kelas ya, harusnya di kelas teman-teman ada ya. Misalkan ada apa namanya? Kelasnya apa nih misalkan ada TI, misalkan kita ngelihat yang di sini ya, misalkan saya klik dulu yang view all collection misalkan. Ya, ini saya ambil kelas global. Teman-teman misalkan ada di FEB akuntansi. Di sini ada akuntansi. Ya, misalkan akuntansi ya, teman-teman ya. Di sini harusnya di teman-teman yang di akuntansi akan keluarnya ini, FEB akuntansi 2025. Yang sudah kami taruh di sini itu adalah mata kuliah yang sudah dipilihkan oleh prodi teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman harus ngeklik di sini ya. Bisa diklik sekali seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan klik enroll seperti ini. Kalau teman-teman klik enroll, teman-teman harus menyelesaikan. Di sini tertulisnya adalah 2 weeks to complete ya, teman-teman. Ada 2 minggu untuk menyelesaikan. Di sini modulnya ada 4. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan. Kalau teman-teman dilihat, ini itu bisa diselesaikan dalam waktu 3-4 hari, maksimal seminggu lah. Seperti itu. Seperti ini ya, saya contohkan dulu. Misalkan saya klik enroll seperti ini. Ditunggu teman-teman, jangan diklik aneh-aneh dulu. Ditunggu karena posisinya sedang jalan. Nah, kemudian teman-teman akan keluar bentuknya seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa mulai membaca. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman bisa klik edit my learning plan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran teman-teman mungkin selama seminggu tidak ngeklik, kemudian otomatis Coursera akan mengunci. Nah, teman-teman bisa klik edit my learning plan dulu, dicentang semua, kemudian diklik save. Seperti ini. Tinggal di close. Pak, ada rekamannya enggak? Ada, nanti akan kami share di link WAG ya, ada di YouTube di LPPK. Jadi teman-teman kalau ada yang ketinggalan atau saat ini masih mengikuti kelas di dosen yang lain, nanti akan ada rekamannya. Oke, nah di sini teman-teman bisa mulai ngelihat ya, ada orientation quiz, ada about, dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti silahkan untuk dibaca ya, misalkan ada silabus, misalkan. Kemudian kalau sudah, seperti ini ya, teman-teman bisa klik go to next. Ini mark as complete ya, jangan lupa. Di sini nanti kalau teman-teman mark as complete, nanti akan ada hijau. Teman-teman diwajibkan semuanya yang ada di sini itu hijau. Karena ada beberapa kasus, teman-teman tidak bisa ujian akhir karena ada yang tidak hijau. Seperti ini. Jadi teman-teman silakan dibaca, dipahami, kemudian go to next item. Seperti ini ya, ada glossary, kemudian ada lain-lain. Teman-teman bisa, ini saya skip ya, tapi harus teman-teman baca dulu. Kemudian mark as complete. Seperti itu, kemudian go to next item. Kemudian di sini ada quiz ya teman-teman. Ada attempts-nya unlimited. Unlimited berarti teman-teman bisa mencoba terus sampai nilainya di atas grade. Seperti itu. Ada juga yang attempts-nya itu ada 3 kali dalam 24 jam. Nah, kalau 3 kali dalam 24 jam, kalau teman-teman 3 kali salah, nggak bisa lulus, maka hanya bisa diulangi besok. Jadi teman-teman dipastikan. Seperti itu. Oke ya. Dan ini teman-teman bisa diselesaikan semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, bentar, teman-teman misalkan Pak, saya ini pertama kali pakai Pak. Ini teman-teman nanti bisa diklik di profil ya teman-teman. Ada di profil. Di profil. Kemudian teman-teman nanti bisa klik yang di mana sebentar, saya agak lupa.
Education. Oh, setting ya, mohon maaf. Diklik, kemudian ada di setting. Ada di setting. Teman-teman ada recovery email ya. Teman-teman silahkan menulis recovery emailnya menggunakan Gmail umum teman-teman. Kenapa kok seperti ini? Karena nanti bisa jadi ketika teman-teman lulus, emailnya yang Dinus ACID ini nanti kan akan dihapus dari kampus ya. Nah, sementara teman-teman mau ngambil sertifikatnya, nanti teman-teman masih bisa menggunakan recovery email seperti ini. Teman-teman bisa mengganti password di sini, kemudian teman-teman di apa namanya ini ya nanti ada apa namanya verifikasi ID. Verifikasi ID itu misalkan seperti ini ya teman-teman, saya izin menuliskan di sini. Misalkan untuk nanti ada penamaan ya, misalkan ada verifikasi ID. Nah, teman-teman misalkan diminta masukkan nama depan. First name ya, first name. Dan ada family name. Family name ini bukan nama orang tua teman-teman, tapi adalah nama teman-teman sekalian. Misalkan di sini saya punya nama Dian Agung Nugroho. Misalkan seperti ini. Last family name atau kita sebut last name itu adalah Nugroho. Di sini adalah nama terakhirnya. First name-nya berarti siapa? Dian Agung. Seperti ini ya teman-teman. Nah, eh, Pak ada middle name Pak. Ada middle name. Ini jangan diisi ya teman-teman, karena kalau teman-teman nulisnya namanya Agung di sini, nanti sertifikatnya namanya akan menjadi Dian Nugroho teman-teman. Jadi middle name-nya teman-teman harus dikosongi. Jadi namanya Dian Agung, nanti kalau sertifikatnya akhirnya jadi Dian Agung Nugroho. Seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik, Pak, sertifikat saya ada di mana ya? Posisinya ada di accomplishment atau pencapaian. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman diwajibkan ya untuk menekan ke add to LinkedIn. Seperti ini. Jadi misalkan saya sudah selesai, misalkan ya ada add to LinkedIn, misalkan klik sini. Pak, saya belum punya LinkedIn. Silahkan teman-teman mendaftar ke LinkedIn dulu. Mendaftarnya cukup mudah. Pak, untuk LinkedIn saya harus pakai email MHS atau akun email biasa. Pakai email biasa saja, tidak ada masalah. Seperti itu ya. Di sini teman-teman diklik saja. Ada, kemudian klik simpan. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik di saya, misalkan ya. Nanti dilihat profil. Nanti teman-teman akan keluar sertifikat Coursera-nya di sini. Ya, ada IAIN Empathics, ada IBM Machine Learning, ada 15 ya. Nah, gunanya apa? Sekali lagi, Udinus memberikan teman-teman akses ke Coursera untuk mempermudah teman-teman dalam mencari magang, atau mungkin KKL, PKL, atau mungkin kerja, atau mungkin untuk kuliah ke depan di S2, atau mungkin di kelas yang lain ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah portofolio teman-teman. Nah, nanti kami setelah teman-teman selesai, kami akan meminta ke Kaprodi untuk apa namanya, eh, apa namanya teman-teman alamat LinkedIn-nya kemana seperti itu. Nanti akan kami berikan ke Prodi ya untuk teman-teman nanti bisa isi. Nah, kenapa seperti ini? Karena di periode sebelumnya di semester ganjil kemarin ini ya, ada beberapa teman-teman yang sudah ditawarin kerja. Nah, ini kan jadi apa namanya hal yang bagus ya buat teman-teman. Pertanyaannya, Pak, saya kan masih kuliah, apakah boleh kerja? Nah, teman-teman bisa ngambil yang work time apa ya, bukan yang full time ya, tapi yang apa namanya kerja paruh waktu ya, kerja paruh waktu atau part time. Tapi sekali lagi dipastikan teman-teman bisa menyelesaikan. Karena dengan adanya sertifikat seperti ini, banyak orang-orang akan melihat, teman-teman dari Udinus ternyata sudah kompeten ya. Sekali lagi, eh, misi dari Udinus adalah teman-teman di samping mendapatkan kuliah di kelas, juga mendapatkan sertifikasi global atau sertifikasi internasional. Seperti itu. Nah, apa namanya? Bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Sebentar, ini ada. Kemudian, eh
Pak, kalau saya sudah nggak kalau nanti sudah dicabut, apakah saya masih bisa masuk? Teman-teman masih bisa masuk, tapi teman-teman tidak bisa melihat kuliahnya lagi. Teman-teman hanya bisa melihat sertifikatnya saja, dan ini yang diperlukan. Seperti itu ya. Kemudian apalagi ya? Sepertinya sudah nih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kita bisa buka. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, sebentar saya izin untuk stop share. Tadi teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, ada yang bertanya, Pak, ini disuruh buat password gimana ya, Pak? Apakah wajib atau bagaimana? Ya, jawabannya wajib. Karena teman-teman ini kan baru masuk pertama kali ke Coursera, teman-teman diminta untuk membuat password. Password yang teman-teman mungkin hafal ya, seperti itu. Begitu, Mbak Selina. Kalau create password, ya silahkan untuk dibuat passwordnya dulu. Seperti itu. Pak, mau tanya Pak. Silahkan. Pak ini kalau nanti disuruh buat LinkedIn itu pakai email mahasiswa apa email pribadi? Email pribadi boleh, pakai email mahasiswa boleh. Karena di LinkedIn pun juga kita bisa ganti email, bisa ganti email ya. Tapi kalau saran saya di LinkedIn, teman-teman pakai email Gmail pribadi. Atau Iya boleh Pak. pakai Gmail, boleh pakai Yahoo, atau mungkin boleh pakai apa ya? Sekali lagi, niatnya dari Pak Rektor adalah teman-teman ini mendapatkan sertifikasi internasional. Pak, kalau nggak ada nama keluarga, iya terima kasih. Saya tunjukkan dulu ya. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas atau Mbak? Maaf. Misalkan gini, tidak ada nama keluarga seperti apa? Misalkan seperti ini. Ada yang namanya, mungkin seperti ini ya, saya tunjukkan dulu. Verifikasi ADI, namanya hanya satu. Misalkan Purwanto, misalkan ya. Nah, first name-nya siapa? Maka first name-nya adalah, teman-teman nulisnya adalah Purwanto. Family name-nya adalah Purwanto. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman hanya ada satu suku kata, maka teman-teman hanya menuliskan Purwanto sama Purwanto. Pertanyaannya, Pak, kalau family name-nya nggak saya isi atau first name-nya nggak saya isi, bagaimana? Coursera tidak akan mengeluarkan sertifikat karena kebijakan dari sistemnya sana ada first name sama family name. Seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, saya tadi kelupaan. Oke? Batas waktu aktivasi kapan? Maksimal sampai besok Jumat, teman-teman. Karena kalau apa namanya ada batas waktu token ya. Jadi kalau teman-teman ngekliknya Senin depan, ya takutnya nanti tokennya expired. Nah, kalau teman-teman sampai 2 minggu tidak menekan aktivasi, uh, dari Coursera akan menghapusnya. Jadi teman-teman bisa jadi tidak bisa masuk dan harus dimasukkan manual. Jadi akan malah merepotkan di TU. Time zone-nya di mana? Ya, sekali lagi boleh time zone-nya ada di Jakarta ya, teman-teman. Saya izin buka lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tadi kelewat ya. Teman-teman misalkan tadi lihat di sini ya, di setting ya harusnya ya, di setting. Teman-teman bisa klik time zone-nya di Jakarta ya, teman-teman. Kemudian bahasanya teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, nggak ada masalah. Kalau teman-teman nyaman pakai bahasa Indonesia, dipersilahkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Sebentar, saya harus buka ini soalnya. Oke. Ya, apakah email yang harus recovery apa sama dengan email ingin? Kalau bisa, ya, tidak apa-apa. Atau sebenarnya email yang teman-teman gunakan setiap hari aja ya, tidak ada masalah. Kalau sebelum Zoom ini dimulai tadi sudah terlanjur ditekan start via HP gimana? Dicoba dulu ya, Mbak Alia Nabila. Kalau bisa masuk ya Alhamdulillah. Kalau enggak, nanti silahkan ke TU untuk diaktifasi ulang. Ya, untuk pengerjaannya apakah wajib menggunakan laptop? Kalau menggunakan tablet apakah boleh? Laptop hanya digunakan untuk aktivasi awal, untuk join saja. Kemudian teman-teman kalau misalkan mau mengerjakan pakai HP, yang saya lakukan di sini juga saya lakukan pakai handphone teman-teman. Sebentar, mungkin saya tunjukkan dulu ya. Saya mungkin video effect and setting, sebentar. Virtual background-nya, sebentar ya teman-teman. Misalkan saya klik di sini ya. Di sini itu saya juga menggunakan Coursera, teman-teman. Di sini ya, saya bukan Coursera, kelihatan enggak? Ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Coursera di HP dan teman-teman bisa belajar dari HP. Pakai laptop boleh, pakai apa namanya tablet boleh, pakai aplikasi Android boleh, iPhone juga boleh. Yang kami wajibkan adalah teman-teman waktu aktivasi email saja.
Seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini saya juga sering belajar Coursera ketika mungkin naik kereta atau mungkin lagi nunggu dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi untuk aktivasi hanya di laptop. Tapi ketika teman-teman sudah mau belajar bisa langsung pakai. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak mau tanya, Silakan. kan kalau akuntansi itu ada 4 mata kuliah, Pak. Itu yang di enroll course-nya cukup yang diambil di semester ini atau yang udah diambil semester kemarin juga masuk course-nya? Oke, ada pertanyaan ya, terima kasih. Nah, sesuaikan ya teman-teman ya. Misalkan saya izin share screen, di mbaknya di mata kuliah apa mbak? Akuntansi. Eh, teori akuntansi sama sistem dan manajemen. Ya, di teori akuntansi ini kan sudah ada 4 ya. Ada 4 ini, ada 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, teman-teman berarti diwajibkan ngeklik yang 4. Cuman ada beberapa bagian ya. Misalkan saya agak lupa tuh di Excel-nya mana ya. Sebentar, saya izin buka dulu. Drive ya, sebentar. Ada form kelas Coursera. Misalkan di akuntansi ya. Ya, di akuntansi itu FEB. Akuntansi ini kan yang ditawarkan itu yang di akuntansi ini ya, di PPT tadi itu yang dituliskan dari prodi adalah akuntansi mana? Sebentar. Akuntansi ya, akuntansi manajemen, teori akuntansi dan di sini. Nah, di sini ada teori akuntansi. Ini ya. Berarti teman-teman ngambil yang Fundamental of Accounting spesialisasi. Di sini posisinya. Fundamental of Accounting. Di sini teman-teman ambilnya. Nanti kami akan share juga, barangkali ada teman-teman lupa, kita share di WAG ya, terkait mata kuliah yang teman-teman harus ambil nanti untuk di spesialisasi yang di sini. Ada Fundamental of Accounting spesialisasi, kemudian ada data analitik ya, ada Introduction to Data Analytic di sini ya, Introduction to Data Analytic, kemudian ada lagi yang sistem pengendalian manajemen itu ada di Project Management Risk. Nanti akan kami share biar teman-teman nanti tidak bingung. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, Pak, saya sudah selesai nih, Pak, yang diminta. Mungkin kan ada beberapa prodi yang mungkin cukup sedikit ya. Kayak tadi misalkan bisa jadi misalkan yang di biomedis misalkan pengantar dan rekayasa desain. Pak, sudah selesai terus habis itu apa? Nah, teman-teman boleh mengambil course yang lain ya. Misalkan saya buka nyari, misalkan saya mau nyari apa nih? Misalkan yang lagi rame. Misalkan vibe coding misalkan ya, vibe coding misalkan. Enter. Sekali lagi tidak ada masalah teman-teman. Pak, saya mau belajar TikTok boleh enggak Pak? Boleh. Saya mau belajar CRM atau lain-lain boleh enggak Pak? Boleh. Selama di sini ada, teman-teman boleh pilih ya. Misalkan kemudian tinggal dicari saja posisinya di sini. Silakan teman-teman eksplorasi. Yang diwajibkan adalah teman-teman menyelesaikan mata kuliah teman-teman dahulu ya, karena itu digunakan sebagai salah satu faktor penilai. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan, Pak, saya nggak tahu mau belajar apa, di enter saja, kosong ya. Kemudian teman-teman bisa nyari dari sini, mau ada komputer science atau lain-lain, di sini ada. Sekali lagi, ini teman-teman lakukan ketika mata kuliahnya yang teman-teman sudah selesai. Karena ada beberapa yang bebannya agak cukup berat ya. Mungkin yang di akuntansi misalkan, atau yang lain. Yang mungkin yang di DKV juga mungkin agak banyak. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan untuk eksplorasi. Pertanyaan, silakan nanti menghubungi ke TU ya. Kalau misalkan Pak, tadi ada yang bertanya ya. Misalkan tadi, apa ya, sebentar. Saya nggak bisa buka ini ya, chatnya. Mohon maaf. Jika email aktivasi belum ada, apakah kemungkinan baru nanti muncul emailnya? Kalau sampai jam 10 tidak ada, silakan teman-teman ke apa namanya ke TU FIK ya. Kalau misalkan ini A14 ya ke TU FIK untuk mengabari bahwa Pak ini kok apa namanya saya kok belum dapat email seperti itu. Dia belum Ya, kalau ada Dava Maulana nih, Pak, jika verifikasi dari email setelah diklik gagal atau muncul tulisan ini ya, apa halaman yang tidak ada. Nah, ini teman-teman, eh, Mas Dava ini pakai lab HP mungkin ya? Mas Dava mungkin pakai HP. Mungkin bisa ke ini ya. Pak, sebelum enroll itu pencet apa? Oh, pakai komputer ya. Ya, mungkin untuk Mas Dava bisa ke LPPK ya, untuk apa ke G3 LPPK untuk nanti kami cekkan, karena harusnya tidak ada masalah. Gitu ya. Kalau ternyata teman-teman nggak sempat ke LPPK, Mas Dava misalkan bisa ke TU seperti itu sambil membawa laptop. Sebelum enroll itu pencet apa ya?
ya tinggal dipencet saja ya Mbak Selma ya. Mbak Selma ini apa namanya? Tinggal klik tadi join, setelah itu baru klik enroll. Cukup seperti itu. Pak, izin tanya. Ya. Untuk tadi yang menghubungkan akun Coursera dengan LinkedIn itu di sebelah mana ya, Pak? Maaf, saya tadi terlewat. Ya, untuk nanti teman-teman tinggal klik di sini aja ya. Tinggal klik share, misalkan ya di sini. Di mana ya? Tadi sebentar ya, saya izin buka LPPK. Backup ya, sebentar. Teman-teman tinggal klik accomplishment ya, tinggal klik di sini atau bahasa Indonesianya mungkin pencapaian. Kemudian teman-teman tinggal klik di sini, tinggal klik LinkedIn saja. Nanti teman-teman akan masuk ke emailnya LinkedIn teman-teman. Jadi tidak ada memasukkan verifikasi LinkedIn kok. Tinggal klik sini langsung aja. Seperti itu ya. Ya, ada kemungkinan tadi Mas Dava ya, saya diingatkan sama Pak Dian, bisa jadi ketika tadi muter itu teman-teman melakukan sesuatu. Jadi diharapkan, ya, kenapa kok Coursera seperti itu? Ya, ada kemungkinan mungkin Wi-Fi-nya teman-teman, atau mungkin Wi-Fi-nya kampus, atau mungkin tethering-nya teman-teman sedang ada bermasalah waktu itu. Jadi biasanya macet ya, terus kemudian halaman yang tidak ada atau URL yang salah ketik seperti itu. Tapi kalau seperti ini teman-teman bisa ke G3 LPPK ya. Tapi kami di sini hanya untuk supporting. Utamanya ada di TU Fakultas seperti itu. Karena TU Fakultas juga sudah bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada masalah silakan ke TU Fakultas sambil membawa laptop. Sudah berhasil seperti apa ya Mbak Alia ya tampilan kalau sudah berhasil. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil, sudah masuk join ya. Sekali lagi, kalau teman-teman tadi sudah menekan you are invite ya, teman-teman klik join now. Nanti teman-teman nanti akan masuk ada lambangnya Udinus di sini. Saya perbesar ya, ada lambang Udinus di sini. Jadi teman-teman sudah bisa masuk. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, berarti sudah aman ya. Sekali lagi, kalau teman-teman sudah bisa masuk ke Coursera, berarti sudah aman. Sekali lagi, di semester kemarin itu kendalanya di rata-rata di HP iPhone ya, HP iPhone atau laptop yang MacBook biasanya, MacBook yang Safari. Jadi ada masalah di sana. Tapi kalau pakai Chrome, Firefox sama apa namanya Microsoft Edge ya atau Internet Explorer masih nggak ada masalah. Yang ada masalah kemarin hanya di Safari saja. Seperti itu. Oke. Kalau apa namanya, silahkan teman-teman nanti untuk share kembali ya. Teman-teman nanti bisa untuk masuk ke WA Group ya, WA Group di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan ke sana. Kami juga akan Pak, misalkan Pak saya masih belum ada verifikasi ID lain-lain, silahkan nanti teman-teman kabari di WAG. Nanti kami akan berikan apa namanya G-form. Nah. Untuk misalkan Pak, saya kok sertifikatnya keliru. Kami akan lakukan permohonan ke Coursera tiap hari Senin dan Kamis ya, teman-teman. Apa namanya? Jadi tiap Senin sore kami akan kirim permohonan ke Coursera terkait email yang apa namanya permohonan penggantian nama. Kalau untuk verifikasi ID, kami juga akan bisa menyegerakan. Karena kalau ada teman-teman yang seharusnya kalau teman-teman pakai MHS, Dinus ID, verifikasi ID cukup harus lebih mudah ya untuk sekarang. Cuman kalau masih ada kendala, nanti bisa disampaikan di WAG. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri teman-teman? Ya, untuk login, kita harus pakai email mahasiswa dulu ya teman-teman untuk mempermudah. Kalau email recovery itu hanya digunakan untuk kalau teman-teman sudah tidak di Udinus lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi, teman-teman loginnya pakai email mahasiswa. Kami mengirimkan email notifikasi untuk join kelas hanya di Coursera, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di WA Group ya. Teman-teman silakan join di kelas. Kalau ada pertanyaan silakan ke TU sambil membawa laptop atau boleh ke G3 LPPK. Namun kami di G3 LPPK juga ada kegiatan lain ya. Jadi harapannya teman-teman ke TU Fakultas saja. Sekali lagi ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group, jangan di WA privat ya. Meskipun saya nanti nulis di WA
grup, teman-teman jangan nge-privat kami karena di kami juga ada kegiatan lain. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat belajar. Jangan lupa waktu teman-teman adalah 5 minggu. Jadi sampai tanggal 22 Juni 2026 pukul 6 pagi. Karena mulai jam 7 pagi kami mulai melakukan penggantian ke prodi yang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ya, terima kasih. Kami izin untuk tutup ya. Mas Dian, boleh kita tutup? Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.